guru sekalian dan kaum muslimin kaum muslimat yang dimanapun berada, semoga dapat limpahan rahmat Allah Ta'ala. Kali ini ulun ingin menyampaikan kultum yang berjudul Mulutmu Harimaumu. Pamulaan ulun hendak betaken duan pian, kenapa mulut itu diibaratkan seperti harimau? Apakah ada yang tahu? Apakah ada yang tahu? Baiklah, sini ulun beritahu. Karena jika mulut itu tidak dikendalikan, maka dia akan bisa menerkam diri kita dan orang lain. Sekali kata-kata buruk terlontar, itu dampaknya bisa merusak hubungan orang lain dengan kita dan bahkan bisa merusak pahala kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa lidayhi raqibun atid. Yang artinya, tidaklah suatu kata pun yang dia ucapkan melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatatnya. Wahai saudara-saudaraku sekalian, setiap kata-kata yang kita ucapkan itu akan selalu dicatat oleh malaikat yang kelak nanti itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Artinya, barang siapa yang beriman dengan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Namun seringkali kita ini lalai dalam menggunakan mulut kita. Seringkali kita ini berdusta, seringkali kita ini menggibah, dan seringkali kita ini mengejek orang lain, dan seringkali kata-kata hewan terlontar dari mulut kita. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaqtab ba'dukum ba'dan. Yang artinya, janganlah sebagian kalian itu menggibah sebagian kalian yang lainnya. Contohnya yaitu seseorang menyebarkan sebuah rumor tentang tetangganya yang itu bisa merusak nama baik tetangganya, dan itu yang bisa membuat putusnya tali silaturahim tetangganya dengan orang lain, dan akhirnya pelaku yang menyebarkannya itu akan mendapatkan dosanya di akhirat kelak. Dan inilah namanya harimau yang bernama mulut. Lalu bagaimana cara kita mengendalikan mulut kita? Pertama, yaitu berpikirlah sebelum berbicara. Tanya kepada diri kita ini, apakah ini baik diucapkan atau buruk, apakah ini perlu atau tidak. Yang kedua, gantilah kata-kata jelek itu dengan berbanyak zikir kepada Allah, atau berbanyak membaca Al-Quran, ataupun menyebarkan kebaikan. Yang ketiga, jika sudah tergelincir, maka segeralah bertobat minta ampun kepada Allah. Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi, yang artinya tobat itu menghapus dosa sebelumnya. Karena itu wahai saudara-saudaraku sekalian, marilah kita jaga lisan kita dari hal-hal buruk dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah dan memperbanyak baca Al-Quran dan menyebarkan kebaikan, atau diam jika tidak ada manfaatnya. Dengan ini mulut tidak lagi menjadi harimau, tetapi menjadi ladang pahala. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Ulun harap kultum ulun ini bisa jadi manfaat dan bisa diamalkan, dan berharap kultum ulun ini akan menjadi pahala jariah bagi ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.